Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama kalinya saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengerjakan tugas PPT ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya saya di sini sebagai kelompok 3, yakni beranggotakan 3 orang, yakni ada Rosa Ernianti, saya sendiri, Nur Sa'diyah, sama Muhammad Rudi. Untuk video selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa produk olahan dari perikanan. Diversifikasi produk perikanan. Diversifikasi produk perikanan yaitu penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan faktor mutu dan gizi sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan baik kualitas maupun kuantitas dan peningkatan nilai jual. Selanjutnya yaitu hasil samping produk perikanan. Nah, hasil samping produk perikanan ini yaitu bagian-bagian dari komoditi hasil perikanan yang tidak digunakan sebagai bahan baku dalam proses pengolahan. Contohnya yaitu kulit ikan, sisi, tulang, cangkang kerang, dan lain-lainnya. Di sini ada salah satu contoh dari hasil samping produk perikanan yaitu pemanfaatan tulang ikan dengan dijadikan tepung tulang. Nah, selanjutnya yaitu tulang ikan mengandung sel-sel hidup dan matrik intraseluler dalam bentuk gram mineral. Nah, gram mineral tersebut ini terdiri dari kalium fosfat sebanyak 80% dan sisa sebagian besar dari kalium karbonat dan magnesium fosfat sebanyak 100 cm3 dari tulang yang mengandung 10.000 mg kalsium. Nah, tepung dari tulang ikan ini merupakan salah satu produk inovasi terbaru yang terbentuk padatan kering yang dihasilkan dari beberapa proses panjang. Selanjutnya yakni ada alur pembuatan dari tepung tulang ikan. Yang pertama yaitu limbah dari tepung tulang ikan tongkol ini setelah dikumpulkan direbus selama 1 jam dengan suhu 80 derajat Celcius menggunakan panci kukusan. Selanjutnya ditiriskan dan cuci tulang ikan tongkol. Kemudian rebus kembali selama 1 jam dengan suhu 80 derajat Celcius menggunakan panci kukusan. Kemudian dilunakkan menggunakan panci Presto selama 1 jam dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan, dikeringkan menggunakan room dryer dengan suhu rata-rata 48 derajat Celcius selama 4,45 jam. Nah, setelah dikeringkan, dihaluskan menggunakan blender. Setelah dihaluskan dengan blender, tepung diayak dengan ayakan dengan ukuran 80 mes. Setelah itu, tepung yang halus sudah bisa digunakan dengan takaran yang sesuai dan yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya produk abon duri bandeng. Abon duri bandeng ini merupakan produk olahan yang berasal dari duri atau tulang bandeng ikan, di mana duri atau tulang bandeng itu sendiri tidak terpakai dan terbuang sia-sia. Jadi kita jadikan sebagai olahan produk untuk mengolah kreativitas yang disulap menjadi abon. Di dalam kandungan abon duri ikan sendiri dipercaya mengandung kalsium tinggi yang baik untuk pertumbuhan tulang bagi manusia. Untuk bahan-bahan bahan-bahan membuat tulang abon sendiri, abon duri bandeng ini yakni untuk yang pertama, bahan paling utama yang pastinya 1 kilo duri bandeng. Itu bahan-bahan yang paling utama yang tidak boleh dilupakan. Untuk bumbu-bumbu selanjutnya itu yang pertama bisa menggunakan 7 siung bawang putih, 1/4 ruas kunyit, 1/4 ruas jahe, 1 sendok makan ketumbar, dan 1 butir kemiri, sedikit jinten,
secukupnya gula, dan garam secukupnya, dan satu batang serai, dan beberapa biji daun jeruk, serta penyedap rasa seperti micin atau garam. Untuk cara membuatnya sendiri, cara membuat abon duri bandeng ini kita bisa melakukan untuk tahap pertama, yakni kita bisa mencuci terlebih dahulu duri-duri bandeng yang telah kita kumpulkan. Untuk selanjutnya, duri bandeng ini dimasukkan ke dalam presto terlebih dahulu selama kurang lebih 40 menit. Setelah itu, bandeng yang sudah di presto lalu diambil dan dimasukkan ke dalam blender. Setelah dimasukkan ke dalam blender, kita blender sampai halus. Lalu untuk selanjutnya kita sisihkan dari blender tersebut untuk duri bandengnya. Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi kita butuhkan sebagai bumbu-bumbu halusnya, dan kita haluskan terlebih dahulu kecuali serai sama daun jeruk. Selanjutnya, masak dan campur jadi satu antara bumbu-bumbu yang sudah kita blender atau kita haluskan tadi sama duri bandeng yang sudah kita blender tadi. Untuk selanjutnya kita jadikan satu, kita gongso, kita aduk terus-menerus sampai mencampur yang sudah halus tadi, sampai menyampur rata jadi satu. Untuk selanjutnya, kalau sudah tercampur, masukkan serai yang dipisah tadi sama daun jeruk. Untuk selanjutnya digongso terus sampai dimasukkan sampai kering. Untuk memasukkan selanjutnya itu dikasih penyedap rasa atau gula sedikit. Untuk selanjutnya, kalau sudah duri bandeng tersebut kering, untuk selanjutnya kita siapkan wadah untuk disajikan dengan hiasan. Bisa kita hias sesuai dengan selera yang kita inginkan, seperti itu. Untuk selanjutnya, sesudah kita hias, maka abon duri bandeng bisa kalian sajikan atau kita santap. Terima kasih. Kerupuk kulit ikan. Kulit ikan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kulit ikan dikenal mengandung protein yang tinggi, kaya akan omega 3 dan kolagen. Dalam 100 gram kerupuk ikan mengandung protein yang bisa mencapai 60 gram. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat olahan kerupuk kulit ikan, yaitu diantaranya yang pertama itu 1/4 kulit ikan tenggiri, yang kedua garam secukupnya, yang ketiga 5 siung bawang putih, lalu 2 sendok makan ketumbar, lalu ditambahkan juga asam jawa secukupnya, lalu dicampur air, dan juga kapur sirih secukupnya. Untuk alur pembuatannya yaitu yang pertama, potong kulit ikan seperti filet ikan, cuci bersih kulit ikan tenggiri, lalu rendam kulit tenggiri dengan kapur sirih selama semalam hingga kulit ikan kaku. Lalu yang kedua, menghaluskan semua bumbu-bumbu seperti bawang putih, ketumbar, dan garam. Lalu celupkan kerupuk kulit ikan ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan, lalu jemur kulit ikan tenggiri di terik matahari hingga kering. Selanjutnya, setelah kulit ikan kering, kerupuk kulit ikan bisa digoreng di dalam minyak yang panas. Yang terakhir, sekian presentasi dari kita. Apabila ada kesalahan atau salah dalam ucapan, saya mewakili teman-teman, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.